Shalom Aleichem, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Topik minggu ini adalah tanggung jawab. Kita selalu diajarkan untuk bertanggung jawab sejak kecil. Bertanggung jawab secara esensial adalah, pengertian paling mendasarnya itu adalah melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita dan selesai. Suka atau tidak suka. Orang-orang yang mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik, itu membangun tabungan reputasi, tabungan prestasi. Nama baiklah sederhananya. Reputasi yang baik inilah yang merupakan kunci dari sukses. Tuhan berkata, untuk mendapatkan sukses besar, Anda harus bertanggung jawab dalam hal-hal kecil dahulu, baru bisa mendapatkan tanggung jawab dalam hal-hal besar. Seperti dalam bacaan perumpamaan tentang talenta dari kitab Matius 25 ayat 14-30. Saya yakin semua umat Kristiani di dunia tahu bacaan ini tentang seorang tuan dan 3 hambanya yang dipercayakan masing-masing dengan jatah talentanya. Yang saya ingin fokuskan itu adalah, saya ingin membawa saudara-saudara terkasih untuk memperhatikan 2 ayat terakhir. Di Matius 25 ayat 29 dan 30. Di ayat 29 dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa maksudnya? Bagi mereka yang bertanggung jawab, akan diberikan tanggung jawab yang lebih. Seorang karyawan yang bertanggung jawab akan dipercaya lebih. Makin besar kepercayaannya, semakin besar juga imbal baliknya. Gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih baik, kedudukan yang lebih tinggi, dan seterusnya. Kalau sebuah bisnis, perusahaan, otomatis akan mempunyai konsumen yang makin banyak dan makin besar. Otomatis omset makin besar, laba makin besar. Semua berawal dari tanggung jawab dalam hal-hal kecil. Tanggung jawab kecil akan membuka jalan kepada hal-hal besar. Dan sebagai imbalannya juga imbalan besar. Sementara untuk yang tidak bertanggung jawab, kalau orang itu pegawai, biasanya terkena PHK, sehingga kehilangan pekerjaan. Dan kalau tidak dapat mendapat pekerjaan pengganti, mungkin tabungannya, bahkan harta pribadinya pun harus dijual untuk menghidupi keluarganya dan kehidupan sehari-hari. Nah, karena itulah, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Cukup mengerikan. Dan bila itu usaha, begitu sudah bangkrut, yang paling parah, uang masih bisa dicari tapi waktu yang hilang bagaimana? Ini bangkrut bukan karena force major Kalau kita ngomong bangkrut karena krisis moneter atau apa, hal-hal di luar dugaan kita ngomong itu oke. Tapi karena kurangnya tanggung jawab salah pemilik usahanya, bagaimana waktu yang sudah hilang itu bisa dapat kembali? Tidak mungkin jawabannya. Dan semakin kita menua, semakin kita kehilangan motivasi, semangat, dan gairah itu. Sangat sulit untuk bangkit kembali atau merintis usaha pada saat kita sudah lanjut usia. Dan kalaupun ada dananya, energi, vitalitas, kesehatan tidaklah sama. Nah, karena itu bukan tidak mungkin memulai usaha di usia tua, tetapi sulit dan sangat jarang yang berhasil. Nah, ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Satu fakta yang mengerikan dari dunia adalah dunia tidaklah ramah. Bila orang tersebut hebat, berprestasi, dunia akan mengangkat mereka setinggi-tinggi langit, sangat menghargai, memuja-muji. Tapi untuk yang kalah, ya, yang gagal, mereka akan tergilas dan dilupakan zaman. Karena itu, mari kita semua bertanggung jawab, ya. Demi kebaikan kita semua, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Saya menutup dengan bacaan dari kitab Amsal, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Semoga kita semua diberkati Tuhan hingga mampu berdiri di hadapan raja-raja, ya, konsumen-konsumen besar atau bos besar, dan membawa kebahagiaan dan berkat melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.